Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10. Insyaallah untuk pelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang haji. Yani haji itu rukun Islam yang kelima. Kalau kita udah melaksanakan haji dan mampu untuk menjalankannya, itu udah termasuk kesempurnaan Islam kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menuju haji ke Baitullah, yakni ke rumah Allah yang ada di Mekah. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu menandakan perjalanan ke Baitullah. Kalau umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kerjakanlah haji ataupun umrah. Niat haji atau umrah karena setiap kita melaksanakan aktivitas ataupun setiap melaksanakan ibadah kepada Allah harus dibarengi dengan niat ataupun menghadirkan niat, ihdarun niat. Niat haji labbaik Allahumma hajjan. Ada lagi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau ini niat umrah, labbaik Allahumma umratan. Ini niat haji dan umrah. Pengertian haji. Pengertian haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Secara bahasa ataupun logawi, sengaja untuk pergi berkunjung. Jadi ini kalau secara bahasa ini masih umum berkunjung. Kita mau berkunjung kemana? Kita mau ke Jogja, kita mau ke luar kota, itu termasuk haji. Tapi hajinya menurut bahasa masih umum. Tapi istilahi ataupun khususnya muhaji mengunjungi atau menziarahi Baitullah Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau ini pengertian istilahinya yaitu khusus hajinya untuk pergi ke Baitullah, yaitu di Mekah Al-Mukarramah pada waktu yang sudah ditetapkan dan bulan-bulan yang telah ditetapkan. Dalil haji pasti akan ada dalilnya, baik Al-Quran ataupun hadis. Dalil haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu menandakan perjalanan ke Baitullah. Ini khususnya orang-orang yang mampu, punya bekal, ker maju dan ker baliknya ataupun ker pulang. Ini kalau orang-orang yang tidak mampu, jangan pergi haji. Ini mah orang yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan sunnah lagi tapi wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Hukum haji. Hukum haji adalah menurut ijma. Ijma itu kesepakatan para alimil ulama, adalah fardu ain. Wajibnya di sini adalah bagi yang sudah mampu sekali seumur hidup. Nah, ini wajibnya yang mampu sekali seumur hidup. Kalau kedua kali, ketiga kalinya itu sunnah. Kalau kedua kali, ketiga kalinya itu sunnah. Tapi yang wajib itu hanya sekali. Tapi bagi orang-orang yang mampu. Ini hukum haji. Syarat haji. Syarat haji ada beberapa syarat. Yang pertama, beragama Islam. Seorang muslim ataupun muslimah yang beragama Islam. Yang kedua, balik.
sudah mencapai masa dewasa dengan ciri mimpi basah pria dan menstruasi atau wanita. Kalau pria umur 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun, itu menurut mazhab Syafi'iyah. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, sehat dan berakal, sehat tidak gila dan sebagainya. Mampu manistata'tum, mampu secara amaliyah hartanya dan tidak memilih kewajiban yang lain ataupun hutang. Jadi ketika kita berangkat haji harus lunasi dulu hutang-hutang kita yang berkaitan dengan hutang. Itu harus dibayar dulu. Syaratnya merdeka, bukan seorang budak ataupun bukan pembantu, dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan lisan, hati atau badan yang harus dilakukan seorang yang sedang melakukan ibadah haji dan juga tidak bisa diganti dengan yang lain ataupun membayar dam. Nah, ini rukun. Kalau tidak ada rukun, ketinggalin rukunnya haji, itu berarti kita harus mengulangi lagi haji. Yang pertama, ihram. Ihram berniat akan melakukan ibadah haji dengan menggunakan kain ihram, kain putih yang tidak berjahit. Ini kain ihram. Wukuf, hadir di padang Arafah mulai matahari tergelincir pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Ini wukuf. Yang ketiganya sa'i, berlari kecil antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya, tawaf ifadah, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Baitullah di sebelah kiri yang dimulai dari Hajar Aswad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yaitu untuk doanya. Tahallul, mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ini minimalnya 3 helai rambut dicukur. Rukunnya, tertib mengerjakan semua rukun haji harus dengan beruntun. Jadi dari ihram, wukuf, sa'i, tawaf ifadah, tahallul, tertib. Jangan dari tertib dulu, tapi harus dari ihram, ya. Itu rukun haji. Wajib haji, yang dimaksud dengan wajib haji adalah setiap sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji dan jika ditinggalkan harus membayar denda ataupun yang tadi bahasa Arabnya dam. Ini kalau ada sesuatu yang ditinggalkan ataupun lupa mengerjakan wajib haji, maka harus membayar dam, denda. Wajib haji, mana aja wajib haji? Ihram dari mikot. Mikot makani dilakukan setelah memakai kain ihram. Yang keduanya mabis di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Terus Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah, melempar Jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah dan dengan 7 kerikil berturut-turut. Ini dengan batu, ya. Yang keempat, Jumrah di Mina selama 3 hari di hari tasyrik, ula, wusta, aqabah. Nah, ini kalau pas lebaran haji. Ini Idul Adha, ya. 11, 12, 13. Mabit di Mina, bermalam pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, ayamul tasyrik. Yang keenam, meninggalkan larangan haji, meninggalkan seluruh larangan ketika masih dalam pelaksanaan haji. Nah, ini wajib haji. Sunnah haji. Yang pertama, mandi. Dari sini dulu, ya, dari mandi dulu. Bukan dari membaca doa dulu, dari mandi dulu. Harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Sebelum memakai pakaian
kain ihram disunahkan menggunakan minyak wangi. Bagi pria melakukan haji ifrad adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umrah. Dalam ritual ibadah haji ifrad, yaitu yang melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi haji dulu, haji ifrad dulu, kemudian setelah haji ifrad lalu bisa dilanjutkan dengan umrah. Tapi kalau kita umrah tidak bisa melakukan haji ifrad. Yang paling utama itu haji dulu baru umrah. Yang sudah mampu membaca talbiyah, ini membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah la syarika lak labbaik. Itu membaca doa setelah talbiyah. Disunahkan setelah membaca talbiyah doa apa aja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dilancarkan hajinya, dan semoga hajinya jadi haji dan hajjah mabrurah, bukan hajjah mardud. Kalau hajjah mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau haji yang sudah sah diberikan kepada orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau haji mardud itu haji yang tertolak. Sunnah haji, yang tadi sunnah haji yang pertama melakukan tawaf kudum, ketika masuk di Masjidil Haram. Setelah masuk ke Masjidil Haram, pasti kita menemukan air Zam-Zam. Dan harus minum dulu. Ini sunnahnya yang memang sudah disediakan Masjidil Haram ataupun ketika Masjid Nabawi di Madinah. Ini udah disediakan. Kalau air Zam-Zam itu udah disediakan oleh panitia di sana. Memperbanyak membaca zikir, termasuk juga dalam memperbanyak membaca zikir dan doa. Ini zikir apa aja? Yang penting kita zikir untuk keselamatan kita, keluarga, dan umatul muslimin. Cita-cita kita di sana apa aja yang kita mau, insya Allah oleh Allah akan dikabul. Karena Al-Mukarramah itu tempat yang suci dari orang-orang ataupun dari manusia yang mempunyai dosa. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi tawaf dulu mengelilingi Ka'bah. Setelah mengelilingi Ka'bah, barulah kita sholat 2 rakaat. Larangan haji memakai kain yang berjahit bagi pria. Pria hanya memakai 2 helai kain ihram yang tidak berjahit. Nah, ini jadi larangannya. Yang kedua, membunuh atau berburu hewan darat. Tidak boleh membunuh hewan darat. Berhubungan suami istri atau jima selama masih dalam proses melaksanakan haji. Mengucapkan kata-kata kotor sengaja atau tidak termasuk berkelahi. Jadi ini larangannya. Jadi harus kita tinggalkan larangan-larangan haji yang membatalkan ataupun yang membatalkan haji kita. Dam, bayar. Ya, ini dam ya, dam haji. Dam karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh dengan sudah tahalul. Yang pertama menyembelih seekor kambing. Nah, ini harus bayar kalau larangannya damnya. Yang kedua, puasa 3 hari. Yang ketiga, bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada orang-orang yang fakir miskin. Ini kalau yang pertamanya tidak bisa mengekor kambing, kita puasa 3 hari. Kalau tidak kuat puasa 3 hari, bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Dam karena bersetubuh. Tahallul pertama menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Wah, ini ya damnya luar biasa. Atau kalau tidak bisa dengan menyembelih seekor unta atau kambing atau sapi, sedekah makanan kepada fakir miskin seharga ekor unta. Atau 3, berpuasa yang selama dihitung seharga ekor unta. Ataupun tiap 0,8 kilo puasa 1 harinya. Insya Allah luar biasa ini ya. Kalau tidak sanggup kita puasa. Dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram.
Ya, satu, menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau diburu. Ini ada beberapa poin. Insya Allah kalian paham semua ya. Ini contoh pakaian untuk perempuan, bisa seperti ibu-ibu ini, ihram. Kalau bisa seperti ini, bisa dua-duanya. Kalau laki-laki bisa digini, diselempangkan ke samping dan ataupun bisa gini. Syukran jazakallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji sama-sama dan nanti dan bisa mendapatkan haji mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.